dan Satna 76 channel. Masih perjuangan arek-arek Surabaya ataupun dalam satu organisasi Forum Analisis Surabaya yang berjuang atas perjuangan masyarakat yang menginginkan pendaftaran atas tanahnya. Saat ini Fasis menggelar satu siaran pers, yaitu praktek adanya dugaan praktek maladministrasi dalam hal implementasi hak menguasai tanah negara oleh pemerintah Kota Surabaya. Apa benar dan tidaknya akan kita coba saksikan seperti apa dalam siaran pers Fasis ini. Tim Liputan Satna 76 channel Ribuan bersama Asmaul. Menindaklanjuti dugaan maladministrasi, Fasis gelar konferensi pers. Menyikapi komentar dari Dirjen Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Kementerian ATR atau BPN dalam acara Seminar Jaminan Hak Atas Tanah di Universitas Surabaya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Forum Analisis Surabaya atau Fasis adakan press konferensi pada Sabtu 4 Mei 2024 berada di Sekretariat Fasis Jalan Ngagel Wasono 1. Berada di kantor Balai RW 2 Ngagel Wasono, pertemuan warga korban surat ijo wilayah Kelurahan Barat Tajaya. Tanpa hadir beberapa perwakilan korban surat tanah ijo di wilayah Ngagel Utara, sekitar 30-an orang warga yang terimbas dari surat ijo. Tanpa hadir pula sebagai moderator dari Fasis, Ketua Umum Saleh Al-Hasani, Ketua Fasis Surabaya Budiono, Pengawas Fasis Jonin Levi Santoso, SH MH MKN, Praktisi Hukum atau Biro Hukum dari Fasis Sarah Serena SH MA. Kami Pak ingin mengadakan jumpa pers hari ini itu dikaitkan dengan adanya kedatangan yang Bapak Dirjen dari Penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian ATR BPN, Bapak Ilyas Tejo. Bapak Ilyas yang kemarin kami coba menanyakan pada beliau apakah yang kemarin itu disampaikan pada acara di Ubaya, apakah surat ijo ini adalah sengketa terhadap warganya? Beliau menjawab bahwa itu bukan sengketa tanah. Anda bisa langsung ke pemerintah kota. Saya bilang, Pak, pemerintah kota sudah kami surati pada waktu itu, sudah kami lakukan permohonan. Permohonan yang kami lakukan adalah jawabannya akan diatur dengan perda yang baru. Sementara perda yang baru nomor 7 tahun 2023 itu tidak sesuai dengan SKHPL yang dimiliki. Artinya izin dari negara yang diperoleh oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan isi yang ada di dalam perda nomor 7 tahun 2003. Sehingga kami mempertanyakan juga kemarin pada saat itu kepada Kepala Kesda ya, salah di Ibu Yayu, itu dia mengatakan pemerintah kota bahwa kajian akademis yang dilakukan terhadap perda itu apakah ada memuat dari SKHPL ini. Faktanya tidak ada diktum ke-6 yang ada di dalam, sehingga kami tanda petik bahwa perda itu dibuat dengan naskah akademis yang substansi dari SKHPL-nya tidak ada yang termuat di dalam perda, sehingga pengaturan terhadap perda tersebut tidak sesuai dengan SK-nya, sehingga kami akan menolak keras. Artinya perda tersebut tidak sesuai dengan keberadaan SK itu sendiri. Apalagi itu ya, Pak, ya? Apalagi perda itu adalah perda pajak dan retribusi daerah, pajak daerah dan itu bukan perda tentang persetujuan pemberian HGB di atas HPK. Jadi nggak sesuai dengan muatannya.
kami ini juga bingung gitu. Kenapa jadi seperti ini? Anda kalau mau menyelesaikan warganya, ya sesuaikan dengan yang baik. Kalau memang seperti ini, maka jalan satu-satunya kami adalah akan melaporkan kembali kepada Ombudsman sebagai penyelenggara administrasi, pengawas administrasi daerah, agar tidak terjadi maladministrasi lagi begitu. Selama ini yang kita biarkan, kalau kami nanti diserang, ditanya lagi agar melakukan gugatan, saya akan gandeng itu orang Ombudsman, karena tanahnya dia ada di lokasi Surat Ijo juga. Saya coba ingin menggandeng beliau. Ayo Pak, kalau ini sengketa kita gugat bareng-bareng, ayo. Untuk membuktikan gitu, apakah benar apa yang disampaikan ini sengketa atau bukan. Selama ini kami mendapatkan surat, selalu dia ingin menolak seperti itu. Faktanya, ini hanya maladministrasi saja, bukan sengketa. Sehingga kalau pemerintah kota mau betul-betul untuk warganya, mempunyai etika baik kepada warganya, ya jalankanlah SK itu agar hubungan hukum kami terhadap SK yang dimiliki oleh pemerintah kota dan sertifikat HPL bidang tanah itu bisa dituangkan kepada kami ini menjadi sertifikat HGB di atas HPL per persil, bukan lagi bidang. Sekarang dia ngomong bidang, tapi persilnya tidak diberikan kepada kami. Pertemuan warga bersama Fasis berharap bisa memberikan harapan baru terkait perjuangan dalam mendapatkan hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dalam kenyataannya jaminan atau pengakuan negara atas hak asasi pribadi warga negara untuk memperoleh hak atas tanah. Hal tersebut tidak berlaku di kota Surabaya. Kuat dugaan terjadi maladministrasi hak menguasai negara. Jadi teman-teman selama ini berjuang melawan pemerintah kota Surabaya untuk memperoleh hak atas tanah tidak hanya asal-asalan. Kami melakukan kajian-kajian hukum berdasarkan dokumen-dokumen yang kami peroleh dari berbagai sumber. Dan kami menemukan beberapa banyak fakta-fakta hukum yang dimanipulasi selama ini oleh pemerintah kota Surabaya, termasuk persoalan HGB di atas HPL. Isu HGB di atas HPL ini sebenarnya bukan isu baru, tetapi isu lama, karena sudah ada SK HPL sejak tahun 1997. Tapi warga baru mengetahui pada tahun 2020 pada saat Pak Saleh mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik. Itu baru ketahuan setelah sekian puluh tahun lamanya. Gitu kan? Jadi ketika sekarang pemerintah kota bergaung istilahnya memberikan solusi gawat HGB di atas HPL, kami bilang Anda manipulasi, Anda manipulatif, karena itu sudah ada dari dulu. Kenapa dibikinnya Perda IPT, kan gitu kan? Berarti Anda ini ingin mencari keuntungan di balik penderitaan warga. Apa tanggapan dari pemerintah kota setelah masuknya kasus ini? Bahwa pemerintah kota Surabaya itu setelah masuknya Fasis, mereka merasa agak lebih takut begitu, lebih berhati-hati. Sampai kadang-kadang buang-buang air kata Mbak Pendaya karena diawasin terus sama BPK terkait dengan BPHTB. Minta penjagaan kepada kejaksaan negara, pengacara negara, melambatkan. Ya, gitu. Karena kita kan selalu bilang kan, Bahkan kepala bagian kayak misalnya contoh kasus BPHTB, dia perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu kan kalau menurut aturannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Kalau undang itu perencanaan pusat daerah dan hubungan antar keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu ya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau jual belinya itu beralihan hak, ada hak atas tanah dan bangunan. ya. Tapi teman-teman di sini kan statusnya cuma izin, cuma penyewa. Bukan hak atas tanah. Jadi ketika itu terjadi peralihan. Menarik itu Mbak, untuk dikatakan itu nyewa ya sama Pemkot. Artinya berarti ini tanah dikuasai oleh Pemkot. Ya. Harusnya Suratnya. itu Harusnya ya, HPL. Suratnya aja. Suratnya. ya. Suratnya saja yang dikuasai. Terus Secara de facto hak tidak untuk diberikan. Tidak diberikan. Tidak ada. Ini hanya de facto saja. kontribusi apa warga kepada pemerintah untuk menempati rumah tersebut? Harusnya kami diberi hak atas tanah. Ya, Tapi tidak diberi. Mungkin begini Pak maksud saya, ataukah disuruh bayar pajak atau bayar apa? Ya bagaimana?
ciptakan dulu hubungan hukum yang baik. Sementara ini Pak, Tidak. sementara ini Tidak. warga yang menempati Nggak ada hubungan hukum yang benar. Artinya Iya. dia punya SK, SK-nya tidak diberikan, turunannya tidak diberikan kepada kami. Jadi kan Terus kami tidak di- punya sertifikat. Nggak ada. Mohon maaf, nggak ada. Jadi kalau dikatakan 97 sampai Jadi kan sekarang aneh karena gitu. perda dan perwalinya sampai sekarang. Iya Pak, Perda IPT bilang jual beli bangunan di atas tanah IPT itu diperbolehkan jadi bangunan ya kan. Di dalam perdanya itu dibilang seperti itu. Terus saya mempertanyakan, kamu jual beli bangunan, apanya yang dijual? Kalau kamu nggak punya sertifikat, karena kalau namanya bangunan itu bukan bangunan secara fisik kan jual, tapi haknya. Haknya itu dibuktikan apa? Lewat surat sertifikat. Sementara selama ini warga kalau peralihan IPT itu tanah bangunan jual beli bangunan nggak ada hanya punya surat izin pemakaian tanah, itu kan nggak bisa dijadikan dasar untuk beli bangunan kan gitu, karena statusnya cuma surat izin pemakaian tanah gitu. katanya asas katanya Di situlah kami melihat bahwa ada penyimpangan hukum di situ. Kemarin waktu kami ke Bapenda mereka nggak bisa jawab. Kita minta Pak balikin uang kami semuanya. tidak ada aturan. Kita minta kemarin ke Saya Bapenda. sebutkan dengan Bapak siapa ini? Aku Muhammad Toha. Warga mana Pak? Ini Surabaya ya Pak? Warga asli Keputaran. Bapak Sekutan. Pak, dengan mengenai surat hijau ini dan adanya fasis dalam membantu memperjuangkan hak-hak atas tanah pada warga ini, bagaimana tanggapan Pak? Tanggapan saya itu warga itu bisa mengetahui peraturan-peraturan daerah yang Yang tidak ketahui. diketahui. Jadi baru kita ketahui, kita ikut sosialisasi ini. Sosialisasi. Ya, dengan sendiri sekarang untuk surat tanah itu masih terus atau masih surat hijau atau bagaimana Pak? Punya Anda sendiri? Ya kita berusaha Iya. bersama sosialisasi ini untuk menggolkan supaya dapat sertifikat. Harapan kita ngurus, kita balik nama, itu bisa lolos dan bisa dapat sertifikat.